Ya terserah di bebas. Oke. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita datang tiap hari. 6 hari seminggu ke sekolah ini. Coba Mbak Wanti, tujuannya apa? Mbak Wanti ke sekolahan setiap hari tujuannya apa? Ketemu Bapak. Tujuannya itu Pak, biar uang sakunya cair. Kalau tidak sekolah tidak dikasih uang. Biar dapat Mas Willy? biar ketemu teman-teman, Pak. Biar ketemu teman-teman. Oke. Ya. Di antara jawaban kalian ada sebuah jawaban yang menarik dari Mas Narsim. Saya kepengen belajar, Pak. Wah, tepuk tangan. Saya belum jawab. Oke, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus belajar? Supaya dapat pekerjaan yang enak, Pak. Oke, keren. Karena saya jadi siswa, Pak. Oke, karena jadi siswa. Supaya pinter Pak. Supaya pintar. Muslim, Pak. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Mas apa namanya? Mas Masud. Dari sudut. Mas Masud, bahagia, artinya bagus. Karena kita berkewajiban untuk belajar. Saya akan tunjukkan. Mana Mas? Silakan Mas. Benar. Berdiri. Mas Tono. Mas Tono ulang tahun, Pak. Kenapa kita harus belajar? Karena kita manusia. Oh, Kata Mas Masud. Manusia itu terdiri dari ada sesuatu yang harus bahwa perut, hati, akal. Manusia ketika lahir dengan hewan sama. Secara teknis bayi manusia dan bayi monyet sama. Bayi manusia kita taruh di hutan jadilah monyet. Tapi secara fungsional manusia berbeda. Kenapa? Karena hewan hanya perut dan bawa perut. Iya, yang hanya kebutuhannya hanya itu. Udah pernah baca bukunya Perut, Pak. Pernah Pak, itu halaman 106 Pak. Madilog ya Pak? Oke, manusia dibekali dengan hati dan akal. Maka ketika manusia berilmu, derajatnya dinaikkan dari level belajar. Aduh. Saya. Iya. Itulah kenapa kalian tiap hari dalam 1 tahun, dalam 1 minggu 5 hari ke sekolah untuk belajar. Apakah kalian menyadari hal itu? Tono capek, Pak. Mas Tono capek berdiri terus. Karena itu kita harus menyadari itu. Betapa banyak aktivitas kita yang memutar tanpa kita sadari, sehingga tidak bermakna. Dalam banyak kasus sholat kita pun memutar. Karena itu sadari ketika kalian berangkat bahwa kalian akan belajar. Karena itu silakan bersihkan mejanya. Hanya ada buku biologi di atas meja. Oke ya? Oke, bersihkan lingkungannya. Nah, karena itu kita harus sadar bahwa kita akan belajar. Kita akan belajar biologi tentang lingkungan. Oke. Kalau kalian memulai aktivitas dengan kesadaran, maka semua aktivitas kalian pasti bermakna. Karena itu kelas kita ini, kelas 9I, kelas 9I harus punya yel-yel yang keren. Karena itu nanti kalau Pak Guru bilang kelas 9I, kalian jawab hebat. Kalau saya bilang kelas 9I yang kedua, kalian jawab Luar biasa. Luar biasa. Hebat sekali. jangan, itu kayak MLM. Oh,
bermakna, Iya BBM betul. berkesadaran, mengembirakan. BBM. Siap. Duduk kan berdiri. Silakan untuk supaya kalian udah jam terakhir agak kalian bisa berdiri. Bukannya kebalik Pak, kesadaran Berdiri. Berkesadaran dulu. Saya ulangi ya. Kita simulasi dulu. Kalau simulasi berarti umik-umik doang. Lebih semangat ya. Oke. Kelas 9I. Kelas 9I. Oke. 9I. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan Mas Agus pimpin doa teman-teman. Rasakan doanya. Sadari bahwa kalian akan belajar. Oke? Silakan Pak. Semuanya di tempat duduk siap gerak. Biasanya kan gitu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Semuanya sudah siap untuk mulai? Siap. Keluarkan bukunya. Kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sudah Pak tadi, Pak. Halo. Anak-anak, itu mau tanya nih. Tadi kalian ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Ada naik sepeda, Bu. Naik sepeda. Iya. Helikopter. Oke. Waktu kalian tadi berangkat sekolah, kalian mengamati lingkungan yang di sekitar perjalanan nggak? Enggak, Bu. Di pinggir jalan. Ini ada Mas Yanto mau bercerita ya, mau menceritakan gimana tuh kondisi lingkungan selama perjalanan dari rumah ke sekolah. Kita dengarkan semua ya. Silakan Mas Yanto. Becek, Saya tak Bu. bercerita tadi saya berpengalaman berangkat sekolah dari rumah perjalanan. Saya tadi lihat ada orang nongkrong di pinggir kali, Bu. Lagi ngapain, Pak? Anu, Mas. Nah, itu saya amati, orangnya malu. Nah, Ternyata saya. ternyata itu tetangga saya. Bagaimana kan Bu? Oke. Terus lingkungannya gimana? Jangan hanya yang Bau ya, nongkrong Pak. dong. Bau ya. Lingkungan sungainya gimana mungkin? Ya, lingkungan semuanya itu agak bau, Bu. Karena ada TA satu itu. Begitu ya. Ada yang mau bercerita lagi nih tadi selama perjalanan dari rumah ke sekolah kondisi lingkungannya gimana? Mas Nur, silahkan cerita Mas Nur. Ya, kok lemes Mas Nur? Belum sarapan, Bu. Puasa. Namanya terlalu wajib puasa dulu. Baik, gimana Mas? Tadi pagi saya sempat menemukan hal-hal yang Sabar. Jangan nangis, Mas. menurut saya itu Mengganggunya. ya itu ketika saya lewat ada beberapa pencemaran yang disebabkan oleh apa ya Bu itu namanya Sampah. ya, sampah, tapi sampahnya itu berasal dari plastik-plastik yang anak-anak SMP pada makan itu dibuang ke jalan. Teman-temannya atau Mas Nur sendiri mungkin yang Kalau saya kan buangnya bukan sampah Bu, Apa? buang hati. Mbak Ratri. Iya kan tadi saya kan biasa Bu naik becak langganan. Pura-puranya anak SMP ya Bu. Oke. Saya punya murid kayak gini soalnya. Iya. Pura-pura. Saya kan kalau berangkat diantar pakai becak ya Bu ya. Terus saya kan rumahnya kan di kota kecamatan tuh kan. Nah terus pas mau berangkat pagi-pagi tuh Bu, saya tuh melihat ada ODGJ cantik banget Bu. ODGJ-nya cantik. Dan terus tapi saya kan juga kan sering diajak jalan-jalan sama bapak saya kalau malam-malam itu di sekitar rumah di sekitar kota saya itu ada banyak sekali ODGJ Bu. Kenapa ya sekarang kok banyak ODGJ Bu?
cantik-cantik, bahkan ada yang sampai nggak pakai pakaian Bu, dikasih pakaian dibuang Bu di pinggir jalan Bu. Itu kenapa Bu sekarang banyak ODGJ Bu? Apa gagal itu ya? Itu tadi Efek pemilu apa ya Bu? baju-bajunya yang dibuang itu gimana mau pengaruhi lingkungan sekitar atau Iya, gimana? udah gitu kan banyaknya ODGJ itu kan juga apa ya namanya ya? Mengganggu itu Bu. Oh begitu. Terus ada lagi Bu, kanker-kanker Bu yang matanya sama ditato hitam-hitam Bu, itu juga banyak Bu di tempat saya Bu. Oh begitu. Dan nyamuk. Itu gimana Bu solusinya Bu? Oke, berarti Mbak Ratri tadi mengamati ini ya, objeknya manusia-manusianya ya, bukan lingkungannya ya, begitu ya. Oke, baik. Ini dari 3 cerita dari teman-temanmu, ada yang mau menyimpulkan nggak tentang lingkungan sebenarnya gimana? Iya, ya silakan. Lingkungannya tadi yang diceritakan tidak sehat. Tidak sehat. Ada yang plastik, ada yang tadi Pak Yanto saya nanti kalau menyebutkan tidut gitu ya. Oke. Ya, terus itu mungkin DGJ itu juga mungkin melakukan pencemaran juga, makanannya suka dibuang kemana-mana, jadi banyak lalat. Oh, betul sekali, luar biasa. Nanti ada yang nih angkat tangan satu lagi, Mas Pri, boleh Mas Pri ya. Bebek, Mamas Bebek. Jadi tadi ketika saya berangkat kan naik sepeda. Iya. Saya tidak melihat apa-apa Bu, kecuali melihat masa depan aja. Ya. Oke, baik. Tadi sudah disimpulkan dengan baik ya sama Mbak calon bidan nih, kemarin cerita sama Bu itu. Bu, nanti kalau sudah dewasa saya mau jadi bidan itu. Ini tadi tak panggilnya Bu Bidan, enggak apa-apa ya. Siap. Tadi Bu Bidan cerita nih, oh berarti lingkungan sekolahnya itu banyak yang ini tercemar, ada sampah, ada yang tadi dari sisa limbah Tetangganya Pak manusia Yanto, begitu iya. ya. Oke. Sekarang itu punya gambar nih. Silahkan lihat di depan. Mana ya? Gambarnya. Nah, ini gambar pertama. Siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya tentang gambar pertama ini? Siapa? Yang mana? Bu. Oke. Kebakaran. Oke, apa lagi? Ada lagi yang berpendapat? Iya, silakan. Tempat pembuangan sampah, ada lagi yang lain. Mas Ivan? Sampah numpuk, ada lagi. Ada kotor Bu itu Bu. Kotor, apa lagi? Bau. Saya nggak bisa kalau di tempat seperti itu. Nggak bisa di situ. Ya nggak nyaman. Oh, nggak nyaman. Maunya di mana? Di hotel. Jatim. Nih, Bu itu yang lagi nih. Tadi banyak yang melihat sampah. Kira-kira sampahnya itu ada di mana itu? Pinggir jalan. Di kota Bu, di tengah kota. Di sawah. Sawah? Di Pinggir sungai. Pinggir sungai. Bantaran sungai. Lagi. Di pekarangan, di tanah. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar apa? Sampah-sampah di mana tadi? Di tanah, betul sekali. Lanjut nih, itu punya gambar kedua. Apa ini? Gambar apa ini? Air. Sampah di aliran sungai. Berarti apa? Pencemaran di mana? Air. Lanjut Pak, nomor 3. Nah, ini apa nih? Asap kendaraan udara. Macet Jakarta. Macet Jakarta apa lagi? Pencemaran udara. Pencemaran udara karena apa? Asap knalpot kendaraan. Dari 3 gambar itu siapa yang berani menyimpulkan? Kira-kira kita nanti belajar tentang apa ya? Polusi. Polusi apalagi? Pencemaran. Kotor-kotor. Pencemaran udara apalagi? Lingkungan. Lingkungan, pencemaran udara, tanah. Tadi satunya apa tadi? Evolusi. Macam-macam pencemaran. Macam-macam pencemaran. Oke, jadi satu lagi. Kemacetan. Oke. Pencemaran nama baik. Oke. Jenis pencemar tanah. Hari ini kita fokus ke pencemaran tanah saja ya. Nanti kalian merancang upaya. Kalian nanti punya gagasan apa nih rancangannya? Upaya untuk mengelola pencemar tanah. Ada yang tahu nggak pencemar tanah itu apa saja? Plastik. Apa lagi? Logam. Logam. Apa lagi? Oli.
Oli. Oke, apalagi? Jelantah. Nah, nanti tugas kalian akan Bu Tito jelaskan. Jadi nanti kalian akan merancang upaya untuk mengelola pencemar tanah tadi diapakan seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kalian akan duduk secara berkelompok. Sudah? Kalian buat nama kelompok sesuai dengan kesepakatan kalian. Silahkan. Yang dihubungkan dengan lingkungan boleh. Humaniora 2. Boleh. Kalau apa nih? Misalnya nih Mbak Nisa mau jadi sekretaris aja, atau ada yang mau jadi ketua, Mas Fasda, silahkan kalian diskusikan. Kemudian kalian kerjakan tugasnya. Silahkan kalian mencari tempat yang nyaman. Boleh di ujung, boleh di depan tuh dekat bangkunya Bu Titu. Pokoknya di dalam kelas ya. Bu Guru, LKPD-nya belum, Bu. Oh, LKPD-nya belum. Oke. Setelah ini akan dilanjutkan. Oke? Masih. Yang lesu minum air dulu supaya airnya cukup. Boleh ya Bu minum di dalam kelas? Boleh, air putih lah. Air putih ya. Oke, air mineral ya. Kita sepakati hanya boleh air mineral, tidak boleh es teh, begitu, ya. Ya. Kita kembali ke kelompok gitu ya. Nah, anak-anak, apakah tadi sudah jelas instruksinya? Kita disuruh apa? Mengerjakan LKPD, Bu. Mengerjakan LKPD. Iya, kaitannya kelompok ini. Apa LKPD-nya sudah dibagikan? Sudah tadi. Saya sudah. Iya, tadi kita diminta untuk membuat perencanaan. Dari apa? Limbah. Dari pencemar tanah. Ya. Hari ini kita akan berfokus ke pencemar tanah saja. Walaupun tadi di gambar sebelumnya kita ada pencemaran apa saja? Udara, air, tanah, dan lainnya. ada lagi satu, pencemaran suara. Oh, alah ya. Ada ya pencemaran suara? Ya, kalau sound horeg itu tercemar nggak telinga bapak teman-teman? Suara saya di hati Bu. Oke ya. Nah, coba hari ini kita buat kelompok. Satu kelompoknya sudah 6 orang ini ya. Oke, 5 ada yang 6. Silahkan kalian buat perencanaan untuk menanggulangi atau mengelola pencemar tanah. Butuh waktu berapa menit? 3 menit. Pakai apa, Bu? 20 menit cukup. Lah tadi sih pakai LKPD. LKPD-nya mana saya belum. Oh, Bu, belum kebagian, Bu. Karena kita jadi hari ini kita kan akan membuat sebuah perencanaan proyek, ya kan? Proyeknya adalah teman-teman membuat perencanaan pengelolaan sampah atau pencemar tanah. Jadi teman-teman diskusi dengan teman satu kelompok, kira-kira cara mengelolanya bagaimana. Tadi kalau pencemaran tanah ada apa saja pencemarnya? Cacing. Ada sampah plastik, ada logam, ada oli ya, ada oli. Nah, silahkan kalian ya, halo. Ya, bisa dimengerti instruksinya? Bisa. Ya, silahkan kalian kerjakan 20 menit cukup ya, Pak, atau di PPT gitu ya, bisa dimengerti? Oke ya. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu mau melihat keaktifan boleh ya? Yuk silahkan pura-pura dikerjakan. Jangan pura-pura. Itu Bu, Mas Pri itu Bu yang harus. Ayo orang kerjakan. Bu, Mas Pri itu, Bu. Ini ada kelompok 5, kira-kira mau merencanakan apa? Niki lho Bu komponen. Bingung Bu buat Mau Komponen itu Rencana pembelajaran. Mau Mbak dipilih antara 5 pencemar itu.
contoh tadi ada oli, ada sampah plastik, ada sampah kain. Oh iya, mau itu memanfaatkan oli bekas. Oke, memanfaatkan oli bekas, kira-kira oli bekas bisa buat Pembakaran, apa? pembakaran. Tambal ban bisa, Bu. Tambal ban, pembakaran tambal ban. Iya. Panjat pinang bisa. Daur ulang. Daur ulang. Disaring lagi ya. Kalau daur ulang ceritanya mau diapakan? Didaur bagaimana? Ya itu Oli palsu. diolah lagi Yang jadi lain. oli yang baru lagi. Diolah jadi Iya, ada tangga saya dulu seperti itu, Bu. oli apa namanya? Pengoplos berarti. Iya, enggak dijual dikembalikan ke pabriknya itu, ke Pertamina. Bu, sebagai pengganti minyak tanah karena dengan oli itu nanti bisa untuk menyalakan daripada pembakaran. Akhirnya cemaran udara lagi, Bu. Bu Saiful mainan HP terus, Bu. Mas Kelompok gitu, Bu. Ganti aja plastik aja. Nanti kita bikin itu ekobrik. Oh ya. Break satu, break. Halo. Ekobrik nanti silahkan ditulis atau dibuat di Canva. Oke. Ya. Oke, kelompok 5 udah dapat nih. Kelompok 5 sudah dapat mau buat ekobrik dari sampah plastik. Kalau kelompok ini analisis ini. Kelompok 4 mau bikin apa kira-kira? Mas Beni, Mas Yanto. Plastik diapakan? Nanti saya buat baju. Berarti pemanfaatan limbah. Gimana kira-kira? Jadi dipotong-potong nanti dijahit lagi, dibentuk, didesain supaya jadi seperti baju. Khususnya plastik apa? Ya plastik. Kresek. Ada plastik botol, ada Plastik. bungkus jajan. Plastiknya kecil-kecil itu kan? Plastiknya sampah plastik dibakar, terus nanti dibuat paving. Dibakar, dibuat Paving ya, bisa. Namanya pabrik. Ya, Pabrik. ekobrik. Lah iki mau. Bikin baju aja, Pak. Baju dari kresek bekas. Iya, dari kerasa ikan. Oh iya, dari rasa ikan. Sehingga Gus. Nah, kira-kira bisa bekerja sama dengan siapa? Bisa Dari plastik. Penjahit dong. Penjahit. Desainer. Nah, silakan. Oh, pemulung. Oke, ya bisa juga pemulung ya. Ya, pemulung yang mengumpulkan sampahnya, yang plastiknya. Yang pernah. mengumpulkan sampah. Saya pernah beli aqua 1 karung besar dari pemulung Oh, terus dibuat apa, Kak? buat ekobrik. Apa itu buat pot-potan dekorasi. Ini tapi lucu Bu Mas saya belinya itu aqua yang masih ada isinya itu air mineral ada isinya ya, dibuangi airnya sengaja ya malah tidak memanfaatkan sampah ya, membuat sampah. Membuat sampah. Pakai Ya, duit. seperti itu nggak boleh ya? Boleh apa enggak? Boleh. Kayak itu basir apa enggak itu? Kelompok 4 siap? Sudah siap posternya? Siap. Kelompoknya Siap. Mas Pri. Oke ya siap. Oke, tiba waktunya kita untuk presentasi kelompok ya. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya duluan ke depan? Kelompok siapa? Kelompok 5 katanya udah siap, Bu. Kita sepakati atau ditunjuk? Tunjuk aja loh. Ditunjuk oleh kelompok lain. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok Humaniora 2. Program kami adalah dengan membuat ekobrik. Ada yang belum tahu ekobrik? Nah, Saya Bu. itu saya juga tahu dari tetangga itu pada tas kresek itu yang bodol-bodol itu disumul-sumulin ke botol. Kemarin saya sampai padat sekali. Ini satu botol ini nanti bisa dimasukin sampah plastik itu mungkin sampai 20 itu bisa. Temennya ya. Nah, ini berarti kan ini kan ringan ya setelah ada
sampahnya padat itu kan menjadi Berat. berbobot ya, Bu, teman-teman. Nah, nanti ini tinggal mau dipakai apa ya terserah. Nanti Pak Pri, kelompoknya kita mau dipakai apa, Pak? Buat kursi. Kursi apa, Pak? Ya, kursi. Jadi kita membutuhkan sekitar 500 botol, Bu. 5.000. Jadi besok minta bantuan ya teman-teman ya, yang punya botol kita minta ya. Itu aja ya, Bu. Berikan aplaus buat kelompok Humaniora. Ya. Jadi untuk pembuangan Mohon maaf sebentar. Mas Rianto, kalau baju yang rapi harus diapakan? Masukin Bu. Aku nggak bisa dia Bu. Itu kebiasaan, Bu. Tiap hari nggak rapi. Ya Bu, nanti dimasukin ya Bu ya. Sama kacamata Bu Bu. Kita marah. Nah ini teman-teman baju yang saya udah bikin dari plastik, bekas plastik kresek. Nah, ini bagus kan teman-teman? Bagus. Bu, ini hasil dari mengumpulkan sampah-sampah dari kresek. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih Mas Rianto. Kelas sama Bu Guru ya. Inggih, Bu. Jam berapa, Bu? Ada waktunya, Bu? Jam 2 setelah pulang sekolah. 2 malam. 2 siang dong. Baik. Berkesadaran. Bermakna. Menggembirakan. Oke. Yang jawab sebagian toh. Udah apa? Balik kapan, Bu? Pulang. Oh, belum. Sebentar. Masih 30 menit. Sabar ya. Oke, kita refleksi dulu. Tadi teman-teman sudah bikin perencanaan dipresentasikan ya? Ya, Bu. Oke. Nah, berarti hari ini kita udah belajar apa nih? Coba. Kalian jawab pertanyaan yang ada di PowerPoint. Ada 4 pertanyaan, silakan tuliskan di post-it. Tuliskan di post-it ya. Ibu minta 1 volunteer untuk menjawab secara lisan. Mbak Wanti, coba berikan refleksi hari ini dengan menjawab 4 pertanyaan itu, pilih salah satu. Oh itu Bu, metode apa yang paling menantang untuk diterapkan? Kalian memilih metode pengelolaan sesuai diskusi kelompok dan apa manfaat? Langsungnya bagi tanah. Loh, guru unik banget. Nomor satu, bagaimana pemahamanmu tentang kondisi tanah? Bagaimana kondisi tanah itu tergantung pengolahannya. Kalau tanah retannya sering dicangkul, sering dipupuk, yaitu subur. Tapi kalau dicangkul terus ditanami saja tidak dipupuk, ya kesuburannya lama-lama habis. Kemudian jenis pencemaran yang ada sebelum dan sesudah merencanakan pencemaran yang ada sebelum itu biasanya saya menemukan tanah itu banyak plastiknya, di mana plastiknya itu tidak bisa disortir. Muka kok, Kak Wanti. Panggil Kak boleh ya? Asal bukan Pak ya. Kak sama dengan Mbak ya. Ya tadi refleksinya isinya adalah sebelum Mbak Wanti mempelajari tentang hari ini, itu Mbak Wanti merasa bahwa boleh kok buang sampah sembarangan. Tapi setelah itu dia sadar, oh ternyata kalau buang sampah sembarangan itu mempengaruhi kualitas tanah. Nah, makanya dia mulai sekarang mau untuk memilah sampah, mereuse sampah, dan merecycle sampah yang ada, khususnya pencemar tanah gitu. Berikan aplaus sekali lagi buat Wanti. Berikutnya, ternyata ya
ya, kalian semua adalah anak-anak hebat ya, warga negara yang baik karena memiliki pemikiran yang kritis ya, sehingga bisa memunculkan ide kreatif untuk bisa membuat sebuah produk ya, membuat rencana sebuah produk. Nah, apa yang sudah kalian rencanakan, kalian mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada teman-teman yang lain dan juga sudah berbagi tugas masing-masing ya. Nggak ada yang hanya ini kan bekerja dalam kelompok ya. Tidak hanya ketua kelompok yang bekerja ya. Semua kerja ya Mas ya? Ya. Semuanya ya? Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua yang anak-anak. Masih ingat tadi jargon kita? Saya sebut tadi kelas I hebat. Kelas I kelas I bermakna. Ayo. Hebat karena dia belajar dengan penuh kesadaran, memaknai apa yang dipelajari dan melaksanakan dengan penuh kegembiraan. Oke? Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan dengan gembira, ya. Kalau ibarat orang apa Jawa mengatakan, kalau cinta sudah melekat, apapun terasa manis. Ayo jaga ucapan kita, anak-anak hebat, jaga, karena sebetulnya apa yang kita ucapkan adalah menunjukkan karakter. Sama-sama berucap, sama-sama berbuat. Mari kita berucap dan berbuat yang baik, karena apapun yang kita lakukan kembalinya kepada diri. Begitu ya? Oke, tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Yang dibuat tadi apa? Rencana ya. Nah, untuk yang rencana yang sudah kalian buat, pada pertemuan yang akan datang kalian lakukan membuat proyek. Gitu ya. Membuat produk dari rencana yang sudah kalian buat. Nah, untuk mungkin, saya pemahamannya baru sekian, Bu. Saya tadi, cara membuat baju yang baik bagaimana? Bisa mungkin tanya ke penjahit ya. Ini. Kemudian untuk cara nyucinya supaya bersih, tanya ke tukang laundry atau di laundry kalau. Nih ya. Sekarang tadi Bu Mus melihat ya. Ini sama-sama membuat atau mengelola sampah. Coba tadi ada dari kelompok sini ya. Pertanyaan, Bu, jual saja ke pemulung. Kita lihat antara dijual dengan ke pemulung dengan dibuat produk EcoBreak, daya jualnya lebih tinggi mana? EcoBreak. Wow. Jadi ini sama-sama mengambil suatu suatu pekerjaan, berusaha untuk mencari atau melakukan dengan yang terbaik, tapi tidak merasa diri paling baik. Oke? Anak-anakku? Oke. Iya. Kalau plastik botol dibuat barang kerajinan atau keterampilan itu EcoBreak bukan? Dibuat? Misalnya dibuat lampu yang kelap-kelip atau mainan yang bisa terbang. Berarti ya. Berarti kalau tadi pertanyaan seperti itu, konsep EcoBreak berarti belum kami ya. EcoBreak apa? Memanfaatkan ini untuk, ya kan? Dibuat dalam tadi namanya sudah break, ya kan? Tadi kalau dibuat dalam sama berarti reuse udah lagi ya kan? Nah, oke. Itu ya. Anak-anakku, sekali lagi tetap semangat untuk belajar. Oh ya, sebelum berdoa, silakan sampah-sampah yang mungkin ada di sekitar kalian diambil lagi. Kita tadi masuk dalam keadaan bersih, maka keluar pun harus dalam keadaan bersih. Oke, silakan. Sudah semua ya? Ya. Baik. Anak-anak hebat, sekali lagi tetap semangat untuk belajar. Ya, jangan pernah kendor ya. Karena apa? Sekali lagi yang perlu Ibu sampaikan bahwa kalau tadi kita sudah sepakat ya di depan, kalian datang ke sini adalah untuk belajar.
bukti kalian belajar ada perubahan. Tadi ya, perubahan sikap kalian harus ada, tadi sudah kita bahas. Nah, dan itu sekali lagi harus dilakukan. Kan kalau kita kalian semua muslim kan, ada mungkin yang Bumus perlu ingatkan pada kalian bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak berusaha mengubah. Sepakat ya?